Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Tarsila Ursi, NIM 22110403108, akan mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Sejarah Islam di Banyumas. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan Banyumasan pra-Islam. Yang pertama ada kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit, Jawa Timur, dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri dari sejarahnya. Berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14-15. Setelah 2 tahun kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad 6-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba I diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuwon atau Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi Adipati I di Kabupaten Wirasaba I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi sampai Brawijaya VII. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Ancom Wirawutama, Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sundul. Sementara dalam babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Puranajaya Dewata. Dan Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah 1. Raden Harya Banyak Catra, yang kedua ada Raden Harya Banyak Blabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Mampar, dan yang keempat Dewi Rena Pamekasan. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra atau Lutung Kasarung menjadi identitas penting bagi alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur, wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat. Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra Kamandaka, Adipati Banyak Wiratama, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kasumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanap dan Banyak Tolek. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak Islam antara abad 1 sampai 8. Sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Gatuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba.
Kerajaan-kerajaan tersebut ialah satu Kerajaan Galuh Rahyang, yang kedua Kerajaan Galuh Kalaon, yang ketiga ada Kerajaan Galuh Laleyan, keempat Kerajaan Galuh Tanduran, kelima Kerajaan Galuh Kumara, keenam Kerajaan Galuh Pataka, yang ketujuh Kerajaan Galuh Nagara Tengah, 8 Kerajaan Galuh Imbanagara, yang kesembilan Kerajaan Galuh Kalingga. Salah satu alasan bahwa kesembilan Kerajaan Galuh tersebut adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu satu ada coak, yang kedua ada bloak, yang ketiga ada blongan, yang keempat ajiban, yang kelima dobos, yang keenam banyol, yang ketujuh dopok. Materi yang kedua yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi dan diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengurus sosial politik di dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh, misalnya aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat. Selanjutnya, pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-7, di mana kerajaan-kerajaan besar di wilayah Jawa, Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Materi yang selanjutnya, peran Wali Songo. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang menjadi pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada masa abad ke-15 Kesultanan Demak. Wali Songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seorang Wali Songo meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan dengan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap tinggi oleh masyarakat. Angka yang dianggap paling tinggi oleh Dewan Dakwah tersebut sengaja dinamai untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu itu masih belum mengerti apa sebenarnya agama Islam. Berikut akan saya sebutkan formasi lengkap Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Giri, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, Sunan Kudus, yang kelima Sunan Gunung Jati, yang keenam Sunan Derajat, yang ketujuh Sunan Kalijogo, yang ke-8 Sunan Muria, dan yang terakhir ada Sunan Pandanara. Materi selanjutnya yaitu peran wali dan ulama lokal. Saya akan sebutkan nama-nama. Yang pertama ada Syekh Makdum Wali dan Raden Banyak Gelan atau Panembahan Senopati, Syekh Abdul Somad Jomber, Cipele Cilongok Banyumas, Pangaran Jambu Karang, dan Syekh Atas Angin, Syekh Abdul Kahfi Awal, Syekh Mubin Bulus Pesantren. Demikian materi yang bisa saya presentasikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Tidak lanjut mana?
Ayolah Bu. Ya, ya dapat tahu. Ya kan Bila nih.